Vivers, selamat datang di podcast Pengantar Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Nur Ailia dengan NIM 2401050064 sebagai host dan akan menemani Sobat Vivers semua dalam keseruan podcast dari awal sesi hingga akhir sesi. Dan tentunya kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama dengan teman-teman Sobat Vivers. Nah, boleh nih teman-teman memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya Sofie Nanda Berarti dengan 2401050059. Dan saya Maulidia Saniadara dengan NIM 2401050082. Saya Rahma Maria Haryono dengan NIM 2401050050. Dan saya Awal Nur Habibah dengan NIM 2401050062. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang pengantar hakikat manusia dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, di sini kita kan akan membahas topik tentang pengantar hakikat manusia. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu definisi tentang hakikat manusia. Untuk Bapak bisa dijelaskan untuk definisi pengantar hakikat manusia. Baik, terima kasih. Hakikat manusia pada dasarnya merujuk pada esensial atau inti dari keberadaan manusia itu sendiri. Ini adalah pertanyaan tentang siapa kita sebenarnya, bukan hanya sekedar tubuh ataupun pikiran, melainkan tentang diri kita, keberadaan kita di dunia dan hubungan kita dengan Tuhan kita. Para filsafat seperti Plato dan Aristoteles memiliki pandangan yang berbeda tentang hakikat manusia. Plato berpandangan bahwasannya hakikat manusia adalah manusia yang memiliki jiwa yang abadi, sedangkan Aristoteles lebih menekankan kepada aspek fisik dan rasionalitas manusia. Dapat disimpulkan hal tersebut bahwasannya hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang diberikan kesempurnaan dari seluruh makhluk yang diciptakan, dilengkapi dengan alat indera serta akal sebagai anugerah terbesarnya. Terima kasih. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi apa itu hakikat manusia, selanjutnya pasti kita ingin mengetahui lebih dalam materi tentang hakikat manusia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dimensi hakikat manusia. Untuk dimensi hakikat manusia, selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Maulidia bagaimana pendapat Mbak tentang dimensi hakikat manusia. Nah, jadi dimensi hakikat manusia yaitu ada 5. Yang pertama, dimensi spiritual. Dimensi ini berkaitan dengan pencarian makna, tujuan hidup, dan nilai-nilai yang kita anut. Kemudian yang kedua, adanya dimensi ekonomi. Dimensi ini mengacu pada kesejahteraan ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Untuk yang ketiga ada dimensi sosial. Dimensi ini berhubungan dengan interaksi antara individu karena hubungan sosial sangat penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Yang keempat ada dimensi psikologis, mencakup aspek mental seperti emosi, motivasi, dan kognisi. Ini seperti bagaimana kita berpikir dan merasakan dampak apa yang kita rasakan atas tindakan yang kita lakukan. Untuk yang terakhir ada dimensi fisik, yaitu dimensi yang berkaitan dengan kesehatan dan juga kondisi fisik kita. Nah, itu adalah 5 dimensi hakikat manusia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Mbak Maulidia yang telah menyampaikan tentang dimensi hakikat manusia. Kita telah mengetahui beberapa dimensi hakikat manusia yang telah dijelaskan oleh Mbak Maulidia. Selanjutnya kita akan belajar tentang perspektif pemahaman terhadap manusia yang akan disampaikan oleh Mbak Rahma. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Sarah. Di sini pandangan atau perspektif pemahaman terhadap manusia yang saya ketahui ada beberapa pandangan. Namun di sini saya akan menjabarkan yaitu hanya 3 pandangan. Yang pertama pandangan mekanistik, yang kedua pandangan organismik, dan yang ketiga itu ada pandangan konseptual. Yang pertama itu ada pandangan mekanistik. Dalam pandangan mekanistik, semua benda yang ada di dunia ini termasuk makhluk hidup dipandang sebagai mesin. Jadi manusia atau hewan, ya segala sesuatu yang hidup itu dipandang
sebagai mesin. Dan semua proses, termasuk proses psikologi, pada akhirnya dapat diredusir menjadi proses fisik dan kimiawi. Locke and Hume berdasarkan asumsi ini memandang manusia sebagai robot yang pasif yang digerakkan oleh daya dirinya sendiri. Oke, pandangan yang kedua yaitu pandangan organismik. Sesuai namanya yaitu organismik yang berarti organisme atau makhluk hidup. Jadi pandangan organismik ini menganggap manusia sebagai suatu keseluruhan atau gestalt yang lebih dari hanya penjumlahan dari bagian-bagian. Dalam pandangan ini, di dunia dianggap sebagai sistem yang hidup seperti halnya tumbuhan dan binatang. Organismik menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia bersifat aktif, keutuhan yang terorganisasi dan selalu berubah. Jadi semua hal-hal yang dalam manusia itu selalu berubah-ubah. Manusia menjadi sesuatu karena hasil dari apa yang dilakukannya sendiri. Karena hasil tersebut itu karena dia mempelajari sesuatu yang ada di dunia ini. Terus pandangan ini mengakui adanya kemampuan aktualisasi diri manusia melalui pengembangan potensi-potensi yang telah ada pada diri manusia. Dan yang ketiga itu ada pandangan konseptual. Sesuai namanya juga, yaitu pandangan konseptual berarti dengan konsep-konsepnya manusia. Manusia tidak independen, melainkan merupakan bagian dari lingkungannya. Jadi manusia itu jadi harus menjadi yang hebat ya karena lingkungannya juga gitu. Manusia merupakan individu dan organisme sosial, dan untuk memahami manusia, maka pandangan ini mengharuskan mengenal manusia secara utuh, seperti memperhatikan gejala-gejala fisik maupun psikis dan lingkungan serta peristiwa budaya yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rahma yang telah menyampaikan tentang perspektif pemahaman hakikat manusia. Nah, selanjutnya yaitu pasti ada tantangan. Nah, kepada Mbak Sulkia, apakah bisa dijelaskan pendapat Mbak tentang tantangan dalam memahami hakikat manusia sendiri? Baik Mbak Sarah, terima kasih. Jadi salah satu tantangan terbesar adalah adanya berbagai pandangan dan teori tentang manusia. Dari psikologi kita melihat banyak model yang berbeda. Ini bisa membuat kita bingung kan? Memahami hakikat manusia adalah sebuah tantangan yang kompleks dan multidimensional. Beberapa tantangan utama dalam pemahaman hakikat manusia yaitu ada keberagaman budaya. Manusia berasal dari berbagai latar belakang budaya yang mempengaruhi berpikir, nilai, perilaku. Ini membuat universal tentang hakikat manusia sulit dicapai. Yang kedua adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan kemajuan dalam bidang biologi, neurologi, dan ilmu sosial, pemahaman tentang manusia terus berkembang. Hal ini dapat menyebabkan perubahan perspektif yang membuat pemahaman sebelumnya menjadi tidak relevan. Terus selanjutnya ada perkembangan teknologi. Teknologi modern seperti media sosial dan kecerdasan buatan mengubah cara manusia berinteraksi dan berpikir yang dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Jadi memahami tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan interdisipliner, menggabungkan ilmu sosial, psikologi, filosofi, dan ilmu alam untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang hakikat manusia. Begitu Mbak Sarah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Sulkia yang telah menjelaskan tentang tantangan dalam memahami hakikat manusia. Oke, ternyata kita telah mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat dari materi dan pendapat yang telah disampaikan oleh teman-teman Sobat Vipers. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi, dan terima kasih kepada sobat-sobat Vipers yang telah mendengarkan sampai akhir, dan juga teman-teman pembicara yang sangat hebat-hebat dan keren-keren. Sebelum kita berpisah dengan teman-teman Sobat Vipers, apakah ada closing statement yang disampaikan untuk sobat-sobat Vipers? Nah, boleh nih disampaikan. Oke, baik. Kali ini closing statementnya dari saya ya. Tadi kan kita temanya tentang hakikat manusia ya, jadi ini agak berkaitan sedikit.
Manusia itu sifatnya banyak, sikap-sikapnya banyak dan bermacam-macam. Jadi, mari kita terus menggali dan menghargai keunikan setiap individu serta berkontribusi pada dunia yang lebih baik melalui pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia. Oke, baik. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.